mempromosikan salah satu produk yang ada di Bank Syariah, yaitu produk pinjaman syariah. Mungkin banyak di antara kita yang kurang paham tentang produk pinjaman syariah. Seperti apa pinjaman syariah itu? Jadi pinjaman syariah itu merupakan pinjaman uang dengan sistem pengembalian dana dan batasan dengan waktu sesuai prinsip syariah. Pada pinjaman syariah, bunga dianggap riba, dan sebagai gantinya terdapat 3 prinsip syariah yang biasa digunakan. Yang pertama ada akad murabahah, yang kedua ada akad ijarah wa itikna, dan yang ketiga akad musyarakah mutanafisah. Baiklah, saya akan menjelaskan dari ketiga akad tersebut. Yang pertama akad murabahah. Akad murabahah yaitu menggunakan prinsip jual beli. Contohnya, nasabah membutuhkan sebuah motor seharga 20 juta rupiah. Maka lembaga penyedia jasa uang syariah akan membeli motor dan menjual kembali pada nasabah dengan harga 21 juta rupiah. Dan selisih harga itu yang menjadi keuntungan bagi penyedia jasa pinjaman syariah sebagai sistem bunga. Dan yang kedua yaitu akad ijarah wa itikna. Secara sederhana, akad ijarah wa itikna merupakan prinsip sewa-menyewa dengan status kepemilikan yang berubah. Contohnya yaitu nasabah membutuhkan pinjaman untuk membeli sebuah mobil. Penyedia jasa pinjaman online syariah akan membeli mobil lalu menyewakannya kepada nasabah selama tenggat waktu tertentu sebelum bisa membelinya dan mengganti kepemilikannya. Dan yang ketiga, akad musyarakah mutanafisah. Sistem ini membuat bank nasabah memiliki peran yang sama, yakni menaruh modal dalam membeli sebuah barang. Contohnya, saat membeli sebuah barang, bank memberikan dana sebesar 60% dari harga barang, dan nasabah memberikan dana 40% pada waktu mendatang. Nasabah akan memberi kopi pemilikan bank sebesar 40%. Baiklah, setiap produk-produk yang ada di Bank Syariah memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari produk pinjaman syariah. Yang pertama yaitu lebih meringankan masyarakat karena tidak mendatangkan beban bunga dalam pengembaliannya, melainkan bagi hasil. Dan yang kedua, yang dimana nilainya sudah disepakati antara pihak pemberi pinjaman dengan nasabah. Yang kedua, nilai bagi hasil relatif jauh lebih kecil dibanding dengan jenis pinjaman lainnya, sehingga tidak membebani nasabah peminjam. Nilai nasabah angsuran setiap bulannya sama atau flat. Dan yang keempat tidak dibebankan biaya administrasi. Dan yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menguntungkan bagi nasabah. Kekurangan dari produk pinjaman syariah ada 3. Yang pertama, rawan terhadap penipuan dari pihak nasabah karena menganggap semua nasabah memiliki etikat yang baik. Dan yang kedua, setia bagi hasil sebagai pengganti bunga. Pinjaman memerlukan perhitungan yang cukup rumit. Dan yang ketiga, kebijakan risiko ditanggung bersama, membawa konsekuensi pada proses pengajuan pinjaman yang agak berlebihan, lebih sulit dibanding dengan pinjaman konvensional. Tadi saya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang ada di produk pinjaman pada Bank Syariah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan pinjaman ke Bank Syariah. Yaitu yang pertama, Anda diminta untuk mempersiapkan berkas administrasi yang diminta oleh pihak bank. Yang kedua, datanglah ke kantor cabang bank terkait untuk menanyakan produk pinjaman syariah, apa saja yang tersedia dan apa yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Yang ketiga, baca dengan detail semua persyaratan termasuk ketentuan pinjaman. Setelah semua berkas Anda dinyatakan lolos, bank akan memberikan surat perjanjian. Yang kelima, dana akan dikirimkan oleh pihak bank kepada Anda. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Anda wajib membayar cicilan dan mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan tentang produk pinjaman syariah yang ada di Bank Syariah. Jika Anda kurang dana atau tidak ada modal dalam melakukan sebuah usaha, yuk gabung bersama kami di Bank Syariah dengan menggunakan produk pinjaman syariah. Insya Allah dijamin halal tanpa riba.